sholatnya nyangigir, kemudian bari noleh, nah itu batal sholat. Kalau Bapak cari keterangan fikih di madhab Syafi'i, maka yang dimustasna, yang diistisna, yang dikecualikan itu cuma dua, Pak. Tadi itu ditulis full pahala sholat. Sujudna kumaha, namanya simpenlah motor dulu. Sujud namanya. Nggak disangka-sangka si hajatnya itu malah ngaret waktunya banyak. Maka sampai 18 hari orang itu berstatus musafir. Pikunnya nggak wajib sholat banyak. Ingat wajibnya kapan? Nanti pas ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan membaca kitab Sulam Taufik, yang mana pada saat ini udah sampai kepada pasal melanjutkan yang kemarin, yang mana kemarin itu kan kita bahas salah satu syarat sholat, yaitu at-toharatu anin najasati, suci dari najis. Suci dari najisnya fil badani wasobi wal makani, yaitu baik baju, pakaian, badan ataupun tempat. Nah selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim, faslun fi syuruti sholah. Tetap membahas tentang syarat sholat. Bisilab deui ari syarat sholat itu adalah sesuatu yang harus kita penuhi dan menjadi salah satu hal yang bisa menjadi syaratnya keabsahan sholat gitu banyak. Menjadi sesuatu yang tatawaqafu alaiha sihhatu sholah, yang menjadi tihang bahwa sholat itu akan bisa berdiri kalau dia terpenuhi. Tetapi walaysat minha, terpenuhi sebelumnya dan dia bukan bagian dari rukun-rukun sholat. Itu syarat. Wa min suruti sholati istiqbalul kiblat, yaitu menghadap ke kiblat. Nah untuk menghadap ke kiblat ini kan ada dua tempat, Pak. Yang pertama, ada orang yang memang dekat dengan Ka'bah, ada orang yang jauh dengan Ka'bah. Nah kita ini. Kemudian kalau orang yang dekat dengan Ka'bah, gimana menghadap kiblatnya? Yakinan fil qurbi. Kalau orang dekat, maka dia harus yakin sepenuhnya arodil badan, selebar badannya ini harus menghadap ke Ka'bahnya itu. Jadi kalau di dalam keterangannya itu kan, Ka'bah itu bagi orang yang kiblat bagi orang yang ada di dalam Masjidil Haram. Kemudian Masjidil Haram adalah kiblat bagi orang yang berada di luar Masjidil Haram. Sedangkan Mekah adalah orang yang berada di luar Mekah, itu kiblatnya. Nah, jadi kalau ada orang yang kita seperti di Indonesia cukup dengan menghadap ke Mekah, nah itu sebenarnya sudah termasuk arah kiblat. Walaupun nanti kata ulama harus benar-benar minimal tuh prasangkanya deket kita teh ke Ka'bahnya gitu. Bahkan kan kita pernah bahas kalau ada orang di luar angkasa kamana yang hadap ke kiblatna kan gitu. Ya, kedewe lah namanya. Artinya banyak orang nutu ke hadap gitu. Atau ada orang yang lagi nambang emas kemudian ada di bawah kumaha yang ngadep ke kiblatna, apakah harus tengah kaluhur gitu. Nanti itu dibahas, Pak. Tapi harus kita ketahui dulu wasumiyat kiblatan li anal musalliya yuqabiluha. Disebut kiblat karena kiblat itu dalam arti bahasa ialah sesuatu yang akan dihadap, seseorang yang sholat pasti menghadap kepadanya. Jadi kiblat itu artinya sesuatu yang dihadapi, makanya dihadapi. Yang orang sholat pasti menghadap ke sana, itu kiblat. Nah, itu Ka'bah apa artinya? Kalau Ka'bah itu luhur, Pak. Irtifa itu sesuatu yang agung, sesuatu yang luhur derajatnya. Nah, kemudian kalau orang di dekatnya maka wajib untuk menghadap benar-benar ke kiblatnya. Itu yang menghadap kiblatnya apanya, Pak? Dadanya. Nah kan kita dulu udah pernah bahas ya Pak ya, bahwa yang menghadap kiblat itu kan sodar itu dada. Jadi usahakan kalau Bapak mau assalamualaikum, di salam yang pertama si dada jangan dulu berubah arah dari kiblat. Jadi assalamualaikum tuh jangan sama dada. Nah, karena kalau dadanya ini nanti melenceng dari kiblat, batal sholatnya. Kecuali ketika salam yang kedua. Karena salam kedua kan udah beres kan, kita melaksanakan sholat. Walaupun nanti kalau di dalam kitab Sulam Taufik ini beda lagi banyak. Kalau dalam kitab Sulam Taufik ini yang menghadap kiblat tu bijami'i arodil badani fil qiyami wal qu'udi. Kalau ada orang sholatnya berdiri dan sholatnya duduk, maka seluruh lebar badannya, lebar badan itu berarti badannya aja, badannya itu harus menghadap ke kiblat. Nah yang jadi bingung kumaha kalau orang lagi
tidur nyengigir. Kan ada sholat yang tidur nyengigir ya apanya? Nah ini kan kita belum pernah praktek sholat yang kayak gini nih. Kalau orang yang sholatnya mutajian, fal istiqbalu bisodri, yaitu dengan menggunakan dadanya, Pak. Jadi yang hadap ke kiblat itu dada, wal wajhi, dan wajahnya. Jadi wajahnya yang hadapnya itu berarti kan yang bawah tuh seperti mayit, Pak. Mayitnya kumaha teh? Mayitnya kanan ya, Pak? Bawah kanan. Nah, bawah kanan. Tilamun kulon mana kulon pada dia? Kulon kaditu kan? Berarti orang yang hadap ke kitu. Ya, jadi orang teh sampean kaki dulu berarti ya Pak ya. Nah, itu kakaler kayak itu, mastakana. Nah, jadi seperti gini Pak. Nah, ini yang hadap ke kiblat, kemudian wajah menghadap ke kiblat. Nah, kalau di salat biasa kan kalau menoleh nggak jadi masalah Pak. Jadi kalau Bapak menoleh ketika salat itu al-iltifat itu nggak jadi masalah, menoleh gini nggak jadi masalah, tapi makruh hukumnya, apalagi kalau menoleh itu mengiringi langkah parawan ya, kerlewan diiringi ya, itu makruh deket ke haram kayak gitu. Tapi kan nggak batal salatnya Pak. Kenapa nggak batal? Karena persyaratan menghadap kiblatnya masih terpenuhi. Nah tetapi kalau yang jadi masalah itu karena salatnya nyengigir, kemudian bari noleh, nah itu batal salatnya. Kenapa? Karena persyaratan menghadap kiblatnya itu harus wajah dengan dada. Nah, itu kasusnya berarti sholat berdiri sama sholat duduk sama apanya, yaitu lebar badan. Kalau sholatnya lagi nyengigir berarti dia dada sama wajahnya. Tinggal satu lagi sholat teh, yaitu dalam keadaan terlentang. Nah sholat terlentang apa yang harus menghadap kiblat? Yang pertama bil akhmasoin. Bil akhmasoin itu telapak kaki. Jadi telapak kaki itu yang harap semuanya ke kiblat. Kemudian wabil wajhi, wajahnya pun menghadap ke kiblat. Jadi jangan sampai orang yang terlentang teh bisa ngarepkan ka luhur. Atau kumaha pakai ganjel kan? Oh, berarti orang nendang kiblat salah nantinya. Ya nendang kiblat dan menghadap ke kiblat pakai wajah. Jadi wajah ini jadi patokan ketika orang sholatnya terlentang, Pak. Nanti kepalanya di timur ya berarti ya. Iya. Ah ya, kepalanya di timur, kepala di timur. Tapabil akhmasoin wal wajhi bi ayyur pa'a ra'suhu, yaitu diangkat nanti, mau itu mah diganjel kunaon lah. Nu penting nanti kepalanya itu ke atas, kemudian hadapkan ke kiblat. Ya makanya kan kalau di rumah sakit itu ada yang kayak gitu banyak. Nah, itu ke sholat itu perlu pisan ya, perlu pisan gitu. Karena memang nanti untuk memenuhi ini menghadap kiblatnya. Nah, ini Pak. Wal muradu bil kiblat, yang dimaksud dengan kiblat itu Ka'bah. Wa hawa uha, dan awang-awangnya Pak. Jadi kan ada yang dataran tinggi, yang dataran bawah, dataran bawah. Kemudian kalau orang yang berada di dataran bawah lamun di kubapa teh diluruskeun, itu kan kenanya malah bawah tanahnya. Kalau ada yang di dataran tinggi, maka yang kena itu kan malah awan, udaranya, awang-awangnya kan gitu. Makanya dijelaskan di sini bahwa wal muradu bil Ka'bah, bil kiblat, yang dimaksud oleh ulama fikih kiblat itu adalah Ka'bah bagi orang yang dekat atau orang yang sejajar, wa hawa uha, dan awang-awangnya. Sampai mana batasnya? Ila sama isabiati, sampai langit ketujuh. Bapak mau sholat di Mars sekalipun gitunya hadap kiblat wajib. Jadi juga lurus di pokoknya lurusnya gitu. Oh lurus gitu. Nah jadi dugi kaki itu. Nah kemudian bawahnya sampai mana? Ilal ardi asabiati wa samai sabiati, ke atas sampai langit ketujuh, ke handap sampai sapatala anu ketujuh, sampai bagian bumi anu ketujuh. Oh jadi nggak perlu harus ke Ka'bahnya asli gitu banyak, tapi awang-awangnya lurusnya, nah itu semuanya pun menjadi kiblat. Nah ini afada dalika atiyah, diterangkan oleh Syekh Atiyah. Nah, dasar pengambilan hukumnya ialah Allah Subhanahu wa taala dawuh dalam Al-Qur'an, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatro. Hadapkan wajahmu, hadapkan badanmu kemana? Syatrul masjidil haram, ke arah Masjidil Haram. Itu kan bagi orang yang di luar, Pak. Tapi kalau orang yang berada di Masjidil Haram itu wajib menghadap ke Ka'bahnya. Nah, wajib menghadap ke Ka'bah tuh sakumaha? Nah, ini umpamanya Ka'bah, Bapak teh yang ini enggak kena ke Ka'bahnya. Kalau di lurus teh mah. Nah, ini Ka'bahnya kemudian Bapak nyangigir sedikit gini. Jadi ada bagian tubuh Bapak yang kalau diluruskan itu terkena Ka'bah, batal salatnya, Pak.
Jadi kalau di Masjidil Haram tuh memang benar-benar harus Center lah ini. center we ke Ka'bah. Makanya mungkin satu-satunya masjid yang sholatnya tuh ngelilingi cuma di Di Ka'bah doang. Masjidil Haram ya Pak. Ya, Mujahidin nggak bisa nurutan itu Pak riwayahnya itu. Simulasi, Kan lantai 3 sekarang. Nya lantai 3 mau lantai 2 semuanya tetap ke awang-awang. Awal kan menarik. Tegak lurus. Iya, ada di situ, tapi kan nggak kena Ka'bahnya. Yang lantai sini ke sini kena angin. Awang-awang ya. Awang-awangnya Pak. Atasnya gitu. Atasnya. Atasnya. Nah, sampai sini bisa dipahami banyak. Nah, kemudian semua sholatkah yang wajib menghadap kiblat tanpa terkecuali? Atau meren aya meren di kitab-kitab gigih yang notabene-nya kali-kali mah nggak apa-apalah menghadap ke kiblat. Kalau Bapak cari keterangan fikih di madhab Syafi'i, maka yang dimustasna, yang diistisna, yang dikecualikan itu cuma 2, Pak. Artinya boleh di 2 keadaan ini kita nggak menghadap kiblat sekalipun. Yang mana? Pertama, as-sholatu fi siddatil khauf. Bapak tuh lagi perang. Zaman dulu perang itu udah iltihamul adu, udah sengadu pedang we eta mah. Ayeuna ngong adzan, ari salat kan selama akal masih ada, ruh masih nyangsang kan tetap wajib banyak salat. Maka itu salatnya kayak gimana? Itu mah kayak paham kana we salatna. Gimana saja bisanya. Mau menghadap ke timur, menghadap ke barat, bari bacok, bari kumaha, itu salatnya seperti itu, Pak. Itu pertama ketika perang. Jadi ada keadaan yang sholat itu tidak diwajibkan menghadap kiblat. Yang pertama yaitu ketika perang. Yang kedua, at-tanafulu alad dabah atau ala rohilah. Sholat sunat yang dilakukan di atas kendaraan. Nah, sholat sunat Pak patokannya. Sholat sunat yang dilakukan di atas kendaraan, Bapak mau pergi kerja, naik mobil, naik motor, boleh nggak? Saya sholat duhanya di perjalanan, boleh, nggak jadi masalah. Ini kali-kali kan naik mobil atau naik motor, sholat duha, kumaha acara gerakan, anaknya niat weh. Kemudian rukunya gimana? Yang nggak bisa ruku atau banyak. Sujudna kumaha nya simpenlah motor tuluy. Sujud meni asa teng teuingeun kayak gitu yang teuing mah. Kena masjid kalau gitu mah. Terus kumaha atuh semuanya diciptakan dan diisyaratkan. Maksudnya diciptakan itu dibayangkan dan diisyaratkan. Semuanya. Ari bacaan mah biasa aja baca. Kemudian Bapak jangan juga like salat gitu teh aya jelema anu sing atuh mang ya ini batal salatnya. Atau yang membatalkan salat tetap aja berlaku gitu, Pak. Membatalkan salat itu tetap berlaku. Rukhsahnya hanya boleh tidak menghadap kiblat saja. Itu rukhsah. Pernah diamalkan tuh, Pak? Bari sesepedahan juga. Nah, Lempar lagi gitu ya, anak-anak di atas kendaraannya, parkir bola. nah, itu untuk kasus yang pertama. Jadi kasus pertama itu wajib menghadap ke kiblat. Adapun kasus nanti syarat yang kedua, untuk syarat yang pertama ada pertanyaan dulu atau tidak, Pak? Itu tadi dikatakan sholat sunat ya. Kalau wajib di kendaraan, Di kendaraan di gimana? kereta api ataupun di pesawat, Ya. gimana? Kendaraan itu banyak. Ada yang kendaraan itu arahnya itu netep pun berbeloknya bisa diikuti. Kayak mana? Kayak perahu. Ya kan kalau perahu semua mungkin gitu atau banyak beloknya pastinya lalaunan kan gitu. Itu kan ketika perahu itu berjalan, Bapak tetap bisa mengikuti arah kiblat dengan badan kita. Contohnya, kita simpan aja di depan kita tuh kompas atau apalah gitunya. Tentukanlah koordinat arah kiblatnya berapa umpama nanti. Udah. Kemudian kan ketika nanti perahunya itu berbelok kan pasti belok juga tuh, Pak. Kita ikuti aja kompasnya terus. Nah, sehingga tetap bisa menghadap ke kiblat. Naik mobil bisa nggak kira-kira kayak gitu? Makan bisa apanya, sulit sekali. Naik kereta ya apalagi kan gitu. Kecuali ya mungkin pesawat gimana, Pak? Pesawat yang tadi udah kelihatan tujuan yang muka sana ya dilurusin dan Dilurusin kan gitunya. Nah, komo lamun seperti itu ya bisa berarti sholatnya. Ya artinya tapi kalau bukan ke Mekah gimana, Pak? Kalau bukan ke Mekah. Kalau pesawat kan sama, beloknya nggak mungkin langsung. nggak mungkin patah ya banyak. Beloknya nggak akan mungkin patah.
Kamkah. Nah, jadi di sini pun ada kasus sebenarnya banyak. Ada orang yang tasihu pisapinati asairatu. Kalau pisapinati asairoti, kalau ada perahu jalan, maka itu sah sholat di atasnya banyak. Bikhilafid dabah, beda dengan kendaraan-kendaraan yang lain. Kalau dulu tuh di atas unta, di atas kuda dan lain-lain. Yang jadi permasalahan perbedaannya apa? Yang pertama, di sapinah atau di perahu itu masih ada kemungkinan untuk bisa mengikuti arah kiblat. Tidak seperti kendaraan-kendaraan yang lain. Salah satu contoh kasusnya itu di kereta. Yang kedua, ini yang jadi masalahnya itu ialah anal khuruja minas sapinah pi auqati shalah ilal barri muta'azirun. Mau turun heula kumaha carana? Pokoknya marek ke masjid heulanya. Kumaha carana kan orang tengah laut kan gitu. Artinya nanti untuk turun dulu, kemudian mencari arah kiblat, kemudian netap di satu tempat yang bisa menghadap ke kiblat terus kan susah. Beda dengan kendaraan-kendaraan yang lain. Makanya di perahu-perahu itu di kasusnya ulama dulu fikih, sholat di atas perahu boleh atau tidak? Boleh. Nah, ayeuna gimana caranya? Kalau saya ada di atas kereta, yang notabene-nya sholatnya tetap wajib, tetapi saya tidak bisa menghadap ke kiblat, maka solusi yang ditawarkan di madhab Syafi'i itu adalah sholat dihurmatil wakti. Apa itu sholat dihurmatil waktu? Sholat dalam keadaan kita nggak bisa mencukupi syarat-syarat sholat dan nggak bisa mengerjakan rukun-rukun sholat secara sempurna. Di kereta kan gimana? Kita kan bisa berdiri, Pak. Lalu siapanya? Kita kan mampu berdiri. Kalau sholat wajib, orang yang bisa berdiri tetap berdirinya jadi rukun, bukan, Pak? Berdiri di sholat wajib rukun atau tidak? Rukun kan? Kemudian kita di kereta nggak bisa berdiri, ya berarti rukunnya tidak terpenuhi. Pun sama ketika Bapak mau sholat di pesawat, jangan bayangkan Bapak tuh sholatnya duduk. Kenapa? Karena Bapak bisa berdiri. Itu yang jadi masalahnya gitu banyak. Kalau rukunnya tidak terpenuhi berarti sholatnya sah, batal. Nah, maka kata ulama, gimana atuh kalau ada sholat di keadaan yang kita itu tidak bisa memenuhi syaratnya, atau di sholat yang kita tidak bisa menyempurnakan rukunnya? Maka sholatlah lihurmatil wakti. Sholat lihurmatil wakti itu Bapak sholat sebisanya, pakai wudhu ataupun tidak, sok sholat sebisanya. Ngan sholat yang itu tuh hanya untuk menghormati waktu sholat saja. Sampai di tempat tujuan, Bapak ulangi sholat yang tadi. Kalau lewat waktu dikodok. Kalau lewat waktu gimana? Lewat waktu berarti dikodok. Sampai sini bisa dipahami banyak. Kalau misalnya amit-amit ya, di perjalanan kita sudah melakukan sholat itu, belum sampai tujuan kecelakaan kita meninggal. Ya. Contoh ini, berarti kita masih punya utang apa enggak? Enggak. Terhitungnya tidak punya utang. Karena sama kasusnya dengan kayak gini, Pak. Bapak tuh punya pekerjaan di kantor umpama nanti. Ngong adan lohor. Tapi nggak bisa, ini pekerjaan tuh harus beres jam 1 umpama nanti. Maka Bapak kan niat dalam hati, ya Allah, saya niat mengakhirkan sholat lohor 1:30. Niat heula tah Bapak teh. 1:30 Israel datang. Ngetrok. Balik, siap. Balik. Cabut balik. Itu di akhirat di buku catatan tulisannya kumaha? Catatan kita sebagai yang orang sudah niat tadi itu ditulis full pahala sholat. Ya apalagi sekarang yang kita sudah sholat dihurmatil waktu. Sampai sini sudah. Kalau nggak niat? Kalau nggak niat gimana, Pak? Niat sholat. Nah, kalau nggak niat gimana? Ada orang meninggal di waktu jam 2. Tapi dari jam 12 sampai jam 2 dia nggak niat Nggak niat sholat. untuk mengakhirkan sholat sampai jam 2. Maka itu jadi utang kewajibannya. Rata-rata nggak niat wajibnya nggak dilambat-lambatkan aja. Nah, makanya kan Ada hal yang kayak gitu ya, ada ayat ya gitu. sama kasusnya kayak gini, Pak. Bapak pernah sholat jamaah nggak? Pernah ya, Pak ya? Ada salah satu sholat jamaah tuh jamaah takhir. Jamaah takhir tuh lohor diakhirkan ke asar. Kalau asar tarik ke lohor sebutnya jamaah takdim ya, Pak ya. Nah, sholat jamaah takhir tuh ada salah satu syarat yang harus terpenuhi. Bapak di lohor harus niat ngakhirkan sholat lohor ke asar. Ari keur sholat lohor nama hare-hare udud, opi udud, opi udud, upi datang adan. Aduh can lohor. Sekalian we engge
Dijamak jeung asar itu kodok nggak boleh. Kenapa? Karena di lohor harus niat heula mengakhirkan ke asar. Kan sekalian wes kayak diakhirkan di asar lain ya itu kan. Pas adan umpamanya. Tapi kalau sebelumnya udah ngobrol gitu, udah niat kayak gitu nggak jadi masalah. Udah niat berarti itu. Oh itu masuk asar karek. Oh, aduh tadi can sholat, sekalian we orang jamak jeung asar kodok jadinya gitu. Karena dia tidak meniatkan mengakhirkan sholat lohor tadi. Gitu. Pentingnya niat sih. Itu Pak, pentingnya niat itu gitu. Kan saya udah pernah ceritakan Pak dalam kitab Majalis Susaniyah itu nanti ada orang ketika yaumul qiyamah rajulun jaa ilallahi taala yaumul qiyamah, datang ke Allah yaumul qiyamah, kemudian di buku catatannya ada tulisan haji. Haji, terus sedekah fisabilillah, terus jihad dan lain-lain. Sampai-sampai dia tuh bertanya ke Allah, "Ya Allah, ini kitab siapa? Yang dikasih ke saya itu kitab siapa? Darah rasaan masalah hirup di alam dunia, can pernah haji, can pernah sedekah, can pernah jihad dan lain-lain." Maka dijawab, itu tuh sebenarnya kitab kamu. Saya tahu dulu kamu pernah niat di dunia, kalau kamu punya rezeki yang banyak kamu pingin haji. Nah itu nilainya udah ada. Dak kaburu mau ngetea sehingga niatnya itu tidak terlaksana ya banyak, tidak bisa dia laksanakan. Maka di buku catatan tuh udah ada. Pon kamu dulu pernah niat lamun eta reka bangun pesantren, bangun masjid, bangun madrasah, kamu rek nyumbang. Tapi kaburu maut. Itu niatnya sudah tercatat, kemudian pahalanya full Allah Subhanahu wa taala Kalau berikan. juga berlebar gitu ya. Kaburu lebar. Pas saya itu lebarnya pohon. Pohon ubah heula. Tapi gini ya, kalau saya ada ngadakan perjalanan ya. Itu tempat dan jaraknya di berapa? 100 kilo lah, ya. Ya. 60 Pak. Ya, ada 100 kilo saya. Misalnya Santolo lah, gitu kan. Nah, terus Santolo teh sampai sana saya maghrib. Ya. Kalau maghrib, ya terus bisa disekalikan di waktu bayar nggak apa-apa itu. Nah, Boleh. Bapak itu sekarang tujuan ke Santolo. Nah ini salah satunya. Kapan sih status musafir itu bisa hilang dari kita? Ah iya. Ya kan gitu jadinya tuh. Satu, ketika Bapak sampai lagi ke tempat asal. Musafir hilang. Sapir hilang kan? Berarti Bapak nggak datang ke Tani Mulia temenang deui tah si maghrib jama jeung isya temenan. Yang kedua, ketika Bapak mutuskeun jalan di tengah-tengah, mutuskan untuk balik lagi. Dari antara mutuskan jalan sampai ke balik lagi itu jaraknya tidak sampai ke 90 km. Bapak teh mau ke Santolo di Cibiru, aduh, rarasaan teh nanti poe Minggu, urang teh kan janjian teh Minggu, indit Jumaah kan gitu. Tingku mawe cari tanah balik we dari Bapak teh. Ti Cibiru dugi ka Cimahi kan nggak sampai 90, maka hilang status musafirnya. Nah, sekarang Bapak pergi ke Santolo. Kemudian di Santolonya niat berapa hari, Pak? Niat nginep sehari. Nginep sehari. Maka selama Bapak nginep sehari itu Bapak masih berstatus musafir. Oh, selama nginep itu masih Berstatus musafir. Terus kapan kalau kita sampai tujuan kita bisa hilang status musafirnya? Kalau Bapak niat 4 hari lebih mukim di sana. Tapi 4 hari itu gairo yaumid dukhuli wal khuruji. Bukan nggak dihitung hari masuknya. Jadi Bapak masuk Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumaah, mau pulang Sabtu umpamanya teh. Maka kan hari masuk, hari keluar nggak dihitung. Full tinggal di sana 4 hari gitu maksudnya. Niat weh heula ieu mah. Saya mau niat samingguan di sini. Ketika datang musafirnya jadi hilang. Niatna hungkul. Bapak tuh ku niatna hungkul, kamu mau ngapain ke pulang kampung? Oh ini mau silaturahmi jeung ibu. Berapa lama? Samingguan weh. Dengan niat samingguan weh itu Bapak ketika datang itu musafirnya udah hilang. Dengan niatnya hungkul. Tapi ketika Bapak mau berapa hari di sini? Kira-kira 3 harian lah. 3 harian teh Bapak hitung jeung poe asupna. Perjalanan lah gitu. Jeung poe jalan eta gitu nya, hari datangnya. Maka itu mah Bapak selama 3 hari status musafirnya belum hilang. Bisa dibedain tuh, Pak?
Ya, paham. Bisa dibedakan ya? Kalau gitu ya. Boleh. Tapi kalau tidak diniatkan, mungkin asa nginep namanya gitu. Kalau kalau nggak diniatan mah nggak usah hilang musafirnya, hilang we langsung gitu. Jadi nggak usah dijama we gitu. Tapi kan pasti mau pergi kemana-mana juga kita teh pasti punya ini banyak, punya irongan lah, punya irongan ketika bapak pergi ke satu tempat berapa hari di sini. Kecuali kasusnya kayak Kanjeng Rasul, Pak. Nah, ini ada rada pengecualian nih. Kanjeng Rasul tuh dari Madinah ke kota Mekah, tadinya mah mau 3 hari, Pak. Atau 4 hari lebih lah gitu ya. 3 hari 4 harian lah. Artinya kan status musafirnya masih ada ya apanya. Kemudian nggak disangka-sangka si hajatnya itu malah ngaret waktunya apanya. Maka sampai 18 hari orang itu berstatus musafir. Sekali lagi ya Pak ya, saya sebutkan ya. Bapak pulang ke Madura. Mau berapa hari Pak di sana? 3 poeun lah. Nggak disangka malah jadi ngaret. Maka ini rukhsahnya sampai 18 hari. Misalnya ngurus warisan 3 poe beres. 3 poe beres. Tapi rudet lebih ka sabulana. Itu selama 18 hari Bapak masih boleh berstatus musafir. Oh, karena urusan beres itu. Itu hanya pengecualian saja ya Pak ya. 18 hari maksimumnya. Maksimalnya 18 hari karena Rasul itu pernah di Mekah 18 hari melakukan itu. Safar. Melakukan qasar lah gitu. Nah, tapi perlu diingat bahwa rukhsah di perjalanan itu yang paling afdol diambil adalah qasarnya, Pak. Yang paling afdol ya. Jamak gimana? Karena kalau qasar itu ada ayatnya di Al-Qur'an. Jadi ketika kalian melakukan wa idza darabtum fil ardi laisa alaikum junahun an taksurus shalah. Ketika kalian melakukan perjalanan di muka bumi maka tidak ada dosa sama sekali an taksurus shalah, kalian mengkosor shalah. Jeung deui sunat Rasulullahnya, Rasul tidak pernah melakukan perjalanan panjang kecuali pasti mengkosor salat. Jadi Bapak temenang gagayaan. Bapak nanti pergi ke Santolo pas berangkat nanti di tengah jalan berhenti waktu lohor Bapak nanti. Ayo salat kosor. Ah moal da saya mah jag-jag keneh rek opat we. Itu teh makruh. Da abdol nama 2 kosor. Makanya kan Allah itu kalau ngasih rukhsah itu nilainya seperti sedekah. Jadi Allah itu resep pisan innallaha yuhibbu ayyu'ta rukhsuhu. Allah resep rukhsah-rukhsahnya diambil antu tarukhosuhu kama antu ta'azaimuhu. Seperti Allah cinta demen ke orang yang mengerjakan kewajiban-kewajibannya. Jadi cintanya Allah kepada orang yang dikasih rukhsah kemudian diambil itu seperti Allah cinta ke orang yang dikasih kewajiban dikerjakan. Makanya ketika nanti Bapak melakukan perjalanan panjang, qasar itu nilainya itu abdol daripada 4 rakaat. Walaupun secara waktu kita tidak nyampe ke tujuan kan dituntut gitu ya harus kapan. Artinya kita merasakan 4 sebenarnya masih bisa lah gitu. Iya, bisa sebenarnya. Nah, cuma karena nanti melihat rukhsahnya ini, Pak, sedekah darinya Allahnya ini, nah kita ambil 2 rakaat. Kita belum pernah 4 rakaat itu jalan banyak. Tidak pernah di kosornya. Berarti duhurnya 2 rakaat gitu pas waktu duhur nih. Oh, itu. Duhur 2 rakaat. Udah jalan lagi. Jalan lagi. Kemudian asar 2 rakaat. Nah, kemudian mending jamak, mending enggak. Enggak gimana? Kan jadi tadi mah kosor nih. Ya. Kalau Bapak disuguhkan pertanyaan kosor ulah. Mending kosor. Ya. Kan ada lagi satu lagi rukhsah nih ketika di perjalanan teh nyaeta jamak. Jamak itu kan yang tadi yang kuduna lohor di waktu lohor ieu dipundurkeun ke asar atau asar kuduna mengke dipajukeun ka lohor. Nah, kalau untuk masalah jamak di madhab Syafi'i itu nilainya sama, Pak, tetapi lebih baik ditinggalkan. Kenapa? Khurujan karena kita khuruj min khilafiman nanti kita keluar dari pendapat orang yang tidak bolehkan atau tidak menganggap jamak itu ada di Islam. Seperti siapa? Seperti madhab Imam Abu Hanifah. Bapak kalau bermadhab Imam Abu Hanifah, ada orang kiai bermadhab Imam Abu Hanifah, kemudian ditanya, menang teu menjamak salat? Wah, ti ditu nama jamak mah eueuh. Jamak salat. Pun
di catatan sejarah gitu, perjalanan Rasul itu hanya kali-kali melakukan jamak. Hanya kali-kali saja. Dengan kali-kalinya itu Imam Syafi'i menganggap bahwa itu boleh. Kan itu apanya? Tetapi ketika mau disuguhi pertanyaan mending jamak atau tidak, maka lebih baik kita tidak menjamak. Tapi kalau ditanya mending qashar atau tidak, kita menjawab mending keneh qashar. Itu rukhsah di perjalanan seperti itu. Nah, jadi kan udah ringan pisan gitu Pak. Nu opat jadi 2. Tapi perlu di waktu berarti kan ya. Perlu di waktu sholat, waktunya sholat itu kan perlu di Waktu sholat. Perlu di waktunya. Tetapi artinya gini Pak, tetapi ini tidak mengharamkan jamak ya Pak. Artinya Bapak, saya mah asal lebih ringan, enak kenanya di jamaknya, di qashar, boleh terjadi masalah. Nggak jadi masalah. Soalnya kita sama dengan Rasul, sesekali aja itu. Udah pergi sesekali. Setengah tahun sekali. Itu kan boy. Pastinya kayak kapan gitu. Itu salah satu rukhsah yang ini berkaitan dengan sapar gitu, sapar. Oke. Berarti sekarang Pak Mori ingin kosong, Pak Mori ada opat. Kalau berkaitan dengan masalah niat tadi, niat sholat 100 kilo sebagai ya. kendaraan di kereta tadi kan hanya menghormati waktu sholat. Itu niatnya gimana? Niat sholat menghormati sholat gitu. Niat aja seperti biasa Pak. Niat sholat itu. Niat sholat aja seperti itu. Tetapi kan dalam arti kita, kenapa kamu melakukan niat itu? Karena saya lagi menghormati waktu sholat. Karena kan ini sekarang waktunya sholat dan dikerjakan gitu. Tapi kan kita dalam hati nggak bisa mungkiri Pak, bahwa sholat kita itu terjelas ke mana, syarat tidak terpenuhi, rukun pun tidak bisa dilaksanakan gitu. Makanya itu disebut istilah saja Pak, sholat untuk menghormati waktunya. Jadi jangan Bapak teh usolli fardhu maghribi dihormatil waktu. Ya udah aja sholatnya pada maghrib aja nggak jadi masalah. Makmumah. Lain geus hormati kodoan lagi. Malaikat bingung ya teh kodo atau ada. Ada satu lagi satu baca tuh. Boleh nggak mengkodokan sholat orang? Nah, yang mana dulu Pak? Orangnya. Orang tua. Orang tua kan. Wah, Artinya kan orang tuh 2 ya, ada yang meninggal, ada yang belum. Meninggal. belum. Enggak. Saya mau ambil contoh bapak saya Dia kemarin. meninggal lah. Enggak belum meninggal. Enggak, selama dia dirawat 2 minggu itu, iya kondisi dia itu kan memang nggak sadar. Gitu. Ya nggak sadar gitu. Sehingga 2 minggu itu dia nggak sholat gitu. Boleh nggak dikodok sholat? Orang yang nggak sadar itu orang pingsan, nggak sadar, nggak wajib sholat. Maksudnya gitu juga, dibilang orang juga enggak. Tapi dia nggak sadar, mungkin entah pengaruh obat. Alam pikirannya nggak ada di kita. Anggap aja lah kita ihtiyat aja lah ya. Anggap aja kita hati-hati. Itu kita tekankan wajib ya atosnya. Hati-hatinya kan gitu. Bapak tuh kena kewajiban sholat ya atos. Anggap hati-hatinya. Nah, dulu ada orang bertanya nanti Rasul tuh pernah menyampaikan gini. Ada orang man mata wa alaihi siamun paitun ya. Ada orang meninggal, kemudian dia punya puasa yang tertinggal. Maka kata Kanjeng Rasul, soma anhu waliyuhu. Nanti yang ganti puasanya siapa? Ahli warisnya. Artinya, punten, kalau kita punya orang tua, pernah suatu ketika nggak berpuasa, maka boleh nggak saya mengganti puasa orang tua saya? Boleh. 1. Kemudian ada lagi orang bertanya ke Kanjeng Rasul, ya Rasulullah, ibu saya tuh udah sampai ini teh nisab hajinya, tapi dia belum bisa haji, keburu meninggal. Boleh nggak saya itu haji anha menggantikan dia? Maka kan kata Kanjeng, oh boleh sok. Haji itu jadi masalah. 2. Sholat kan haji kan hukumnya wajib bagi yang mampu ya Pak ya. Puasa kan hukumnya wajib dan sama-sama rukun Islam. Sampai sini bisa dipahami dulu Pak ya. Nah, sholat pun rukun Islam, pun wajib. Tapi untuk mengkiaskan sholat ke puasa dan haji ini nggak sampai Pak. Kenapa?
Karena sholat ini ibadahnya rutinitas, terus dilakukan. Sehari kan 5. Kalau menang sebulan, puyeng orang ngitung nakan banyak 150 kali. Maka untuk puasa kan kalau ada orang yang haid, kemudian dia puasanya tertinggal, maka kan wajib kodok, Pak. Lerasnya. Tetapi kalau ada orang haid, terus sholatnya tertinggal, maka wajib kodok nggak sholatnya? Tidak. Kenapa? Karena abot, berat, 7 hari teh. Nah, maka madhab Syafi'i dalam kitab Fathul Mu'in, kitab Fathul Mu'in ya banyak, man mata wa alaihi sholatun paitatun. Ada orang meninggal, maka dia punya hutang sholat belum dilaksanakan. Lam tukdo wa lam tubda. Jangan dikodokkan, jangan dipidyahan. Ini paragraf pertamanya. Tetapi boleh nggak? Ada nggak yang memperbolehkan? Kan gitu jadi pertanyaan nanti. Hukum asalnya memang nggak boleh. Kenapa? Karena kalau secara kias kan nggak masuk ya banyak. Puasa sama haji tadi dikiaskan sholat kadinya kan nggak masuk gitu. Tetapi Bapak boleh mengamalkannya. Wa pa'ala bihi asubki an aqoribihi. Imam Tajuddin As-Subki pernah, Imam Tajuddin As-Subki itu siapa? Ulama Syafi'i, fikihnya jago, pernah melakukan sholat qada an aqoribihi, kerabatnya yang meninggal. Jadi kerabatnya Imam Subki itu meninggal, Pak. Kemudian dia mengkodokkan sholatnya. Artinya ada nggak yang seperti itu? Ada. Ada lagi nggak madhab lain selain Imam As-Subki? Ada madhab yang lain. Madhab yang lain seperti Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah boleh nggak mempidyahkan? Boleh. Mempidyahkan. Bagaimana cara pidyahnya? Ambil aja satu sholat, kamu bayar satu sholatnya dengan satu mud. Satu mudnya gampang nama saleter ya atas diurang. Saleter beas, pasikeun saleter. Hitung aja sholatnya jadi berapa. Kumalamun miskin, tapi saya pingin pidyah, acaraan. Itu ada di kitab anahnya banyak sarah Fathul Mu'innya. Ambil satu karung, berapa kilo ya teh? 30 kilo, anggap aja 30 liter. Berarti 30 sholat ya banyak. Kasih ke nu miskin. Kayak nu miskin kasih di ke nu beunghar. Pokoknya mas gitu we tuluy. Bulak-balik. Sampai kapan? Sampai senilaian sholat yang ditinggalkan. Itu syaratnya mun kerek pisan. Kerek pisan. Nah, jatuh-jatuhnya kalau pidyah itu enggak jadi diterima sebagai pengganti sholat pun nilainya tetap sodakoh. Tah, tentang sodakoh bagi orang yang meninggal mah ini mah la khilafah, nggak ada ikhtilaf di dalamnya. Artinya dulu ada orang bertanya, ibu saya tuh punya keinginan untuk bersedekah, boleh nggak saya bersedekah atas nama ibu saya ya Rasulullah? Kata Kanjeng Rasul, oh boleh, sok sedekah. Artinya kalau pidyahnya nggak jadi pengganti sholat, maka pidyahnya jatuhnya jadi sedekah atas nama orang yang meninggal. Terus ini bisa dipahami banyak. Bapak punya dua, dipidyahin mangga, dikodokeun mangga. Pidyah ikut kodo ikut ke Imam Subki. Kalau ke pidyah ikut ke Imam Abu Hanifah, bahkan di Syafi'i pun boleh mempidyahkan. Nah, itu tinggal yang mana aja. Gimana gitu cara ngodoan sholat we. Niatan ya Allah saya abdi sholat maghrib 3 rakaat ngodoan atas nama bapak saya. Allahu Akbar. Begitu. Persoalannya kieu boro-boro ngodoan apa? Da langsung ngodoan kene gitu. Sama teh gitu. Ulang tahun Maksudnya kok jauh ya. lain urang ieu teh, lain paus. Udah lo tong ngedownkeun mental atuh geus menang zaman. Tapi namun pidihan mah kayaknya Lebih gampang ya. ya mampu lah. secara logika orang lah. Nah, tapi jeleknya ini bisa diamalkan tuh ngeunah ke orang kaya. Iya. Jelekna, jatuhna. Kan sebenarnya ini kan nilainya hanya untuk ikhtiar saja. Tetapi sok sieun dijadikeun tagenan. Pokoknya mah urang mah rek moal salat lah pokoknya. Nah, 10 miliar Kayak mau naik pae pangmayarkeun. Kan kacaunya seperti itu gitu, Pak. Diniatan. Wah,
Banyak soal. Itu politikus itu. Nah, tapi kalau Bapak berbicara gimana hukumnya mengkodo, hukumnya memfidyah, itu adalah amalan yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya ada ulama yang memperbolehkan. Artinya kalau kita bersedekah atas nama orang tua kita yang sudah meninggal, itu sepakat semuanya. Oh, itu mah nggak ada ikhtilaf atau Nggak ada kalau ikhtilaf. nggak ada ikhtilaf, pasti sampai. Dan bagi kita pun juga yang mensedekahkan nyampe juga ya ke kita. Ya kita juga dapat. Oh, mendingan kalau gitu mendingan sedekah atas nama kolot. Ya, Ya terus emang gitu tiba lagi. Yang kusarangan we. Ulah dibagi-bagi ke sahaya Allah sudah. Kayaknya semua atas nama sorangan ya. Oh, berarti pantesan di jalannya sekarang banyak ini spanduk ya. Apa namanya sedekah atas nama orang tua, yayasan ini terima. Ya memang kalau sedekah atas nama orang tua mah nggak ada ikhtilaf, Pak. Yang jadi ikhtilaf itu seperti ihda'us sawab. Ihda'us sawab itu seperti ihda'us sawab baca Quran, terus puasa, sholat, zakat dan lain-lain yang notabene-nya nggak ada secara hadis gitu, Pak. Oh, jadi kalau baca Quran pahalanya disedekahkan ke orang tua masih ikhtilaf ya? Boleh gitu. Itu ikhtilaf, Pak. Ikhtilaf. Tapi jumhur ulama sampai. Artinya asal diniatkan ya gitunya. Asal diniatkan bahwa bacaan Al-Quran itu kita niatkan pahalanya untuk orang yang telah meninggal, asal ada niatnya itu sampai. Banyaklah kisah-kisah tentang itu gitu. Gak perlu diragukan lagi gitu. Juga amal setelah orang meninggal masih kita kasih bisa dapat beribadah. Tapi sebelum orang meninggal, ya seperti tadi contohnya mengkodokan sholat, itu kan bukan mengkodo sholat dia setelah meninggal, tapi sebelum dia meninggal gitu. Iya. Iya. Nah tapi kalau baca Quran begitu kan setelah dia meninggal juga kita bacakan masih ngalir ininya. Asal diniatin pahalanya untuk almarhum atau almarhumah gitu kan? Iya. Seperti kita baca Yasin gitu kan. Kan terhadap orang yang sudah meninggal juga masih ngalir gitu. Baca Al-Fatihah gitu untuk orang yang udah meninggal. Diniatkan pahalanya. Diniatkan pahalanya untuk orang yang udah meninggal itu kan masih nyampe gitu. Nyampe, Pak. Nah, Buktinya tapi kan kalau- uih deui kan. Gimana, Pak? Karena kalaupun nggak niatkan gitu, secara logika ya, ketika kita baca Yasin, terus kita jadi anak soleh, terus baca artinya kan pahala kita sebagai anak soleh ngalir juga orang tua kan? Iya. Tanpa niatkan juga, kan jadi soleh yang baca Quran. Kalau jadi soleh nih, karena sering baca Al-Quran, pasti kan solehnya kita itu kan orang tua juga dapat pahalanya. Amin, amin. Iya. Ya, artinya apapun jasa dari orang tua itu kan makanya kan nggak bisa dinafikan. Bapak soleh itu pahalanya ngalir nggak ke kuburan orang tua? Yang ngalir, Pak. Anak soleh itu ngalir nggak pahalanya ke orang tua? Dipanasin dulu, biar nggak kok. Coba, ayo Pak. Ayo Pak. Coba dipanasin dulu Pak. Biar nggak kok. Karena anak yang soleh kan ada itu. Iya, Pak. Waladun solihun. Awaladun solihun yan ulah kan? Nih, biar kembali ke bumi Pak ya. Wah, benar. Biar kembali ke bumi. Ini mah Singgong. hasil bumi semua ini mah. Saya punya kitabnya itu, Pak. Jadi hujah. Pak, sambil lalu Pak, sambil lalu. Ya di wae. Ini baju. Siri wae baru dah. Jadi hujah-hujah tentang ihda'us sawab itu saya punya Ya, kitabnya. udah. Punya kitabnya secara khusus membahas itu. Ayo, coba. Ayo, Memang ada yang ikhtilaf, ada juga yang sepakat gitu. Tetapi ikhtilaf juga sebenarnya kita juga kuat dalilnya gitu. Kuat dalil untuk apa yang kita amalkan biasanya sepuh-sepuh kita contohkan itu sebenarnya dalilnya juga kuat gitu. Seperti ketika masuk ke kuburan kemudian kan baca Fatihah, Kulhu, Falak, Binas, kemudian ya Allah niat ini semua bacaan ini pahalanya untuk orang-orang yang ada di kuburan ini gitu kan. Itu kan sampai ya. Coba aja dulu. Boleh. Kayak gini-gini Pak saya gitu. Sangka mual kan gitu. Tapi insya Allah nyampe lah. Ayo.
dicoba anak. Ya. Sambil barang-barangnya. Ini apa ya? Nggak ada cengkeh itu. Kita jahit di kebun di luhur nih. Baru satu nyapanya istiqbalul kiblah. Bisa berayan. Istiqbalul kiblah. Bos lupa. Iya, Pak. Nanti, sing sekali deui. Orang yang kena rukhsah itu yang di mana sih? Rukhsah itu sebenarnya gini, Pak. Rukhsah itu keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di situasi dan kondisi tertentu. Jadi rukhsah itu beda dengan darurat ya, Pak ya. Tapi terkadang darurat juga narik-narik rukhsah. Tetapi ada juga yang nggak darurat tapi dapat rukhsah. Contoh kayak gini. Kita tuh udah biasa sholat maghrib berjamaah di masjid. Udah biasa. Kemudian suatu ketika bapak tuh rumahnya rada jauh dari masjid, hujan tak gede maghrib teh. Maghrib hujan. Kemudian kalau bapak pulang tebih, terus nanti pas mau isya pulang lagi ke masjid, non teh takut hujannya belum raat, maka kan rukhsah dapat keringanan. Orang yang seperti itu sholat isya-nya boleh ditakdim. Boleh ditakdim. Tapi jangan bayangkan di komplek kita ini ya, paroki takdim di sholat isya di masjid Mujahidin. Hujan gede. Mana tadi payung mawa kan gitu. Seaneh-anehan wae gitu. Atau yang kayak bapak di Arafah. Di Arafah tuh kalau nggak salah saya lohor asar tarik ke lohor. Itu kan gitu ya Pak ya? Asar itu tarik ke lohor, ditakdimkan. Kenapa? Karena di asar kan sibuk baca doa. Nah, kemudian setelah di Arafah kan mabit ke Muzdalifah ya Pak ya? Di Muzdalifah si Isya tarik juga ke maghrib. Kenapa? Karena Isya capek Pak. Kan besok itu kan kita mau hajian ya Pak ya? Hari raya kan gitu, mau nyembelih gitu. Nah, sehingga itu mah keadaan nggak darurat sama sekali. Tetapi di kondisi tertentu dapat keringanan. Itu rukhsah pertama. Kemudian ada rukhsah yang memang sababiahnya darurat. Mana contohnya? Seperti Allah dalam Al-Quran, innama hurima alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir. Allah itu haramkan satu maitah, bangke, wadamu, getih, walahmul khinzir, daging babi. Tetapi pamanit turogoyro bagin wala adin fala isma aleh. Ada orang banget butuh nanti, terdesak sekali, yang kalau dia tidak makan hal itu dia mati. Asal syaratnya dua, goyro bagin wala adin, tidak taledar, tidak lacut, berbuat seperti itu memang keadaannya memang terdesak saja, wala adin dan tidak berlebihan, terlewat batas, seperlunya gitu, hanya untuk neruskan ruhnya saja lah gitu, untuk neruskan hidupnya saja, nyambung hidupnya saja. Nah, maka itu kan boleh yang haram tadi. Nah, sehingga rukhsah itu ada yang dapat karena kondisi, situasi, ada yang memang dapat karena darurat gitu, dapatnya tuh. Itu Pak rukhsah teh. Jadi secara umum rukhsah itu apa? Rukhsah itu keringanan. Itu keringanan. Gimana Pak? Enggak, saya sih mau dengan kondisi bapak saya kemarin. Ya. Kondisi dia memang dibilang pingsan juga tidak. Tapi alam pikirannya kan sudah nggak sama saya aja nggak kenal. Alam pikirannya jauh di masa kecilnya dulu. Hilang kesadaran, tapi kan nggak posisi pingsan gitu. Dia nanya, tapi yang ditanyain dia itu temennya masa kecilnya dulu. Walakaya tuh Pak. Malah saya itu nyuruh gitu, beliin rokok katanya di warungnya Bu Aisyah kan. Setahu saya mah Bu Aisyah teh warung di kampung saya zaman dulu. Nah, itu bisa masuk rukhsah kan gitu. Nah, itu keadaannya udah memang punten bukan rukhsah lagi ya, memang nggak wajib aja. Udah nggak wajib. Karena kan salah satu syarat wajibnya sholat itu ialah Islam. Islamnya kan tetap ada. Yang keduanya berakal. Nah ini berakal ini maksudnya kayak gimana? Dia punya kesadaran penuh
akalnya itu sadar, dia itu kena kewajiban sholat. Nah, itu baru wajib sholatnya. Tapi kalau kayak keadaan punten pingsan, kemudian keadaan rama bapak, yang notabene-nya puntennya orang pikun aja nggak wajib sholat kok. Oh iya, macam udah Pikunnya nggak wajib sholat banyak. Ingat wajibnya kapan? Nanti pas ingat. Ingat aduh jika mautnya berarti nggak wajib sholat. Iya, pikun betul. Nah, mau kaitannya dengan yang tadi. Wajib nggak saya mengkodokkan sholatnya itu? Ya. Bukan wajib, artinya bisa apa? Ada keharusan nggak atau gimana gitu saya? Kalau menurut saya sih ikhtiar saja. Ikhtiar saja, hati-hati saja. Bapak nggak usah mengkodok, tapi lebih enaknya dibayar fidyah aja. Niatkan aja 1 liter beras atau senilai dengan 1 liter beras. Saya niatkan ini sedekah untuk atas nama bapak saya. Toh itu mah nggak wajib, bisa ada sholat yang kurang yang nanti, yang lainnya. Jadi kalau fidyah itu nggak ada ruginya gitu. Jatuh jadi nggak kena itu, kena ke sedekah gitu. Nggak kena fidyah, jatuhnya ke sedekah. Double impact lah. Ya itulah. Lewat pidiana, sodakohnya dapat. Berarti sama halnya dengan orang yang dioperasi aja. Habis 6 jam operasi kan nih, itu dibius deh. Berarti nggak wajib juga tuh ya, termasuk nggak wajib ya. Nggak wajib. Dibius. Ini ada operasinya 8 jam. Kan dibius sama dokter, kan bis total. Berarti kan termasuk nggak sadar ya kan? Tapi kan dibikin. Tapi begitu sadar harus dikodok. Makanya pada kondisi itu dia nggak sadar. Iya, nggak Ya, wajib. kalau lagi nggak sadar masih Misalkan tinggalan lohor, yang asal. Apakah ketika dia sudah sadar, bilang bisa lohor yang asal jadi kodok atau gugur? Nggak bisa gitunya. mencager. Liur. Agar ya mau bener. Nyesok pada ngopi lah saya carilah jawaban. Iya, mending kopi itu saja. Kopi asal lebih gampang. Oh Pak, itu mana punya untung. Namanya manusia di dunia ini selalu berniaga sama Allah. Namanya berniaga pasti untung rugi. Dulu aja. Entah gitu. Kan sama-sama nggak sadar masalahnya. Luaras dia sadar. Kok mau tanya? Nyai hirup untung rugi mana? Gak sadar aku. Itu orang hirup cari untung yang rugi. Gak sadar. Dan sadar mah pasti nangan-nangan hiji untung. Memang jangan untung nanti sepeda jadi rugi gitu. Selamat karena Allah. Jadi perlu tawakal dengan Tuhan. Nangan untung yang rugi kemarin. Kalau minum ini ya, bisa di daerah dingin. Orang-orang luar negeri itu kan musim dingin. Untuk menghangatkan badan minum apa? Bir atau itu gimana itu? Alkohol lah. Kalau nggak ada lagi memang satu-satunya. Kemudian kalau nggak minum itu malah jadi meninggal penyakitnya hipotermia. Itu nggak jadi masalah. Masalah ya. Tapi lamun si duru bisa kene emangnya haram ya tuh. Tapi sekarang ini sekarang udah diganti kopi luar negeri banyak Kayak di orang surga ganti aja kopi. kalau nganggur. Jadi apa? Oh. Gara-gara Alibaba kan. Jadi banyak kopi sekarang. Jadi banyak kopi sekarang, birnya dihilang ya. Bir hilangnya. Kopi mana kopi? Minum kopi. Kita kamu sudah minum kopi enak. Jadi adat ya. Bikin kopi yang manggil kalau habis ini. Sana-sana batal. Kepala liter aja. Jangan jauh kue baru gimana. Ayo yang sholat ukur. Ya, ditutup dulu ya Pak ya. Ditutup ke doa wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.